Kak Iman nggak ikut Sandy ke Korea? Enggak ya, saya ada kerjaan lain ya. Kerjaan utama saya itu bukan mengurusi orang-orang ini ya. Bukan jagain tas. Bukan jagain tas seperti di Bali. Iya, jadi saya ada kerjaan lain. Tapi gue Desember akan ke Korea, tapi buat hal lain. Itu apakah itu salah satu gebrakan? Gue nggak tahu gebrakan apa nggak. Kalau gue biasa aja, cuman nggak tahu kalau nanti di post atau apa gitu Oh, orang menganggapnya itu gebrakan apa enggak. Kalau gue sih biasa aja. baiklah. Kenapa Iya, 21? ulang tahun. Ya Allah, orang Next one. Indonesia Master kapan ya? Januari ya? Ya, kayak Wah, nggak bisa. kayaknya Indonesia iya. Master. Iya. Kak Oh, Iman spill CCTV waktu Nando dikerjain di apartemen Kak Iman. Ada nggak ya? Nggak ada. kerjaan Emang yang di apa rumah? sih? Hah? Gak tau Kerjaan yang yang mana apa? sih? Emang dia dikerjain apa sih? Dia di rumah gue? Yang mana sih? Gak Kok orang tahu. bisa lebih tahu apa yang terjadi di rumah gue daripada gue sendiri ya? Oh, kayaknya yang dikerjain Chris itu deh, yang remote-nya bisa di sambil ngomong itu. Hah? Hematnya bisa Kayak, ngomong. kayak mau misal mau YouTube nih mau buka apa, ngomong di remote-nya gitu loh, kayak voice apa sih namanya? Oh, ini yang ya ini buat kayak voice command gitu. Iya, harusnya Oh. kan nggak bisa kan, tapi sama Nando dilakuin. Oh gitu. Dia gitu. Heeh. Harusnya iya sih, harusnya gitu, lupa. Apa dia kreatif sekali? Tapi Nando sekarang gue liat video apa dia kan sekarang kemana-mana kayak orang kantoran gitu ya. Bajunya ini banget sih, udah kayak orang kayak kayak uncle mau ini gitu. Tuh, Uncle Mutu ya guys ya. Terima kasih paper crane-nya guys. Hilang Kak Iman. Kak Iman Eh, ada. Halo. oh ini, oh dapat. Gue tuh nggak tahu sebenarnya gift-gift ini sama dengan gue mendapatkan apa ya. Sama dengan mendapatkan title gift Oh gitu. buat Oke. yang ngasih. Kak Iman gak ada niatan beli emasnya si Kevin besok. Kalian aja lah yang beli. Saya uangnya habis di Bali diserap. Padahal udah sebulan lebih yang lalu itu. Mm-mm. Kak Iman udah makan belum? Belum, gue baru balik. Makanya tadi gue lagi mesen makanan. Teretet. Yang bikin jersey siapa aja? Siapa aja ya? Gak ingat, Semua gak sih? Semua. Eh, gak ingat. Dalam jujur gue nggak ingat siapa aja. Nanti seru kali ya foto bersama pakai jersey itu. boleh. Tapi nggak. Gue kayaknya harus bertanya dulu. Tau nggak apa? Apa? Kevin Liusbong ini bawa nggak bajunya dia masalahnya. Kalau yang lain kan bajunya di gua semua ya. Nah, Kevin Liusbong ini gue agak curiga satu. Apakah sejak nonton itu dia udah cuci apa belum? Mm, Yang kedua dia bawa apa nggak? Gue lupa lagi ngingetin. Kalau nggak ada gimana ya? gak mungkin sih. Kemungkinannya sangat kecil untuk dia membawa pulang. Bener lagi. Bener lagi gue lagi. Tadi gue udah berpikir sih, kayaknya seru kali ya foto pakai jersey merah ini semua kan baju seragam ya. Bener loh. Ya Gue Allah. Enggak.
Bentar. Gua WhatsApp dia dulu ya. Gua agak penasaran soalnya. Nah ini. Buat kalian ya, buat kalian. Tadi yang masalah grup-grup itu, aku tadi diem tuh karena gini guys. Ini kalian nggak usah disebar-sebar ya. Karena orang tuanya Kak Shakira sama Excel tuh kayak terpisah kan duduknya kan. Karena kan masuk grand final. Nah kayaknya belum sempet tukeran nomor WA waktu itu. Aku nggak tahu yang masuk grup siapa aja, aku tuh nggak tahu. Tapi kan yang orang tua yang cash itu kan duduk sendiri, ada tempatnya sendiri kan di atas, di tempat masuk, terus di atas di ujung situ kayak ada tempat khusus. Nah orang tuanya Excel sama Kak Shakira tuh beda tempat duduknya karena grand final. Nah berarti ya mungkin nggak sempat tukeran nomor. Makanya aku tadi tuh mau ngomong gini, cuma ada orang tuanya Kak Shakira, jadi aku tuh kayak apa nanti aja yang ngomongnya ya, jangan sekarang gitu loh. Oh ya nanti jangan dibikin teori lagi atau apa gitu kayak terjadi kayaknya permusuhan apa gitu. Itulah kalian tuh. Kayaknya belum ya nggak tahu, gue aja nggak tahu. Beneran Ya, soalnya emang duduknya misah. Oh, Itu bener mereka kan? karena final di tengah-tengah kan. Actually duduknya deket gua, yang akhirnya tidak gua dudukin karena akhirnya gua ngurusin panggung ini gitu kan. Apakah besok ada ngasih gift TikTok ke Kevin waktu Kevin jual emas? Dia jual emasnya pakai akun UBS apa akun dia? Kalau akun Nah, UBS itu kan nggak tahu dia- tuh. kalau Itu. kalau pakai akun UBS kalian kasih gift, itu giftnya masuknya ke UBS ya. Gitu. Akun dia Kak, akun UBS itu ya apa sih? Kok ada dua jawaban? Yang mana yang bener? Pakai akun UBS. Oh bawa, Kevin bawa. Wis. Dia bilang bawa. Bawa guys, aman ya. Gitu ya, udah terjawab ya. Tadi tuh Ya, Invincible, menarik sih. full tim merah. Oh, orangnya cepet banget balasnya. Dia sebenarnya cepet nggak sih balas Kevin? Cepet. Cepet kalau gabut, and most of the time gabut. Yang waktu itu kan dia kan buka grup aja enggak? Yang Juni dulu itu. Oh Kevin itu dulu buka grup. Nah ini Kevin itu bahkan dulu buka grup aja enggak loh. Enggak, cara dia buka grup adalah kalau dia di mention. Baru dia ini gitu. Tapi paling dibuka juga cuma baca yang atas-atas doang kan? Enggak, dia kayak scroll tuh terus habis itu kayak udah. Jadi itu guys dulu guys. Ya. Ditunggu Kak foto pakai jersinya ya. Ya kalau ngumpul ya, masalahnya kan orangnya di mana ya? Jauh, beda-beda jauh. Oh, ya mungkin susah sih. Nandonya aja di mana? Tet, 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 tet. Padahal tadi hampir gue suruh kalau nggak Kevin yang motoin. Boleh itu. Tapi gue agak salut sih dia tumben membawa kaos itu. Oh gue tahu deh karena dia tuh mesti pindah-pindah ini, pindah kos-kosan. Oh pindah dia. Kan semester baru. Harus pindah atau gimana? Kayaknya ya. Terus jadinya kayak emang beresin gitu. Jadi sebagian bajunya kayaknya harus dibawa gitu kayaknya. Oh. Ya. Kak COC season 2 kapan? COC season 2 tuh ya pada waktunya. Nunggu ulang tahun ke-20 guys ya. Season 2. Ulang tahun ruang guru ke-20. Ya Allah lama banget ya. Sekarang kemarin baru ke-10 kan. Jadi ya nanti ceritanya apakah IPK-nya masih sama? Loh, kan waktu kita syuting, waktu kita baru kenal, saya baru dekat kan, Kak Iman bilangnya ini tuh acara
karena ulang tahun ke-10. Kayak kalau tahun depan nggak mungkin, kata Kak Iman kan gitu. Berarti 10 tahunan dong. Kadit Desember bakal ke Jakarta nggak? Kadit tuh tiap bulan ke Jakarta, guys. Benar. Iya bener kan, tiap bulan tuh ke Jakarta. Cuma tinggal ada yang dia bilang, ada yang dia nggak bilang. Iya, itu benar juga. Iya kan, kamu Radit aja kamu ke Jakarta kan? Iya. Itu kapan sih, Dit? Syutingnya? Awal November. Akhir Oktober. Belahan rambutmu nih apa ya? Aku baru nyadar. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Oke. Awal apa? Awal November. Atau akhir, gua lupa. Oh. Udah lama. Sandy tuh udah tahu kalau saya... Sandy Excel tuh udah tahu kalau saya podcast sama Raditya Dika waktu itu. Karena? Gue juga gak tahu. Karena saya nanya. Biasanya setelah syuting berapa minggu tayangnya gitu. Oh, oke. Oke. Kevin bilang tadi di event IPK Kevin turun itu IPK semester 2 ya. Iya. Ya. Semester sekarang belum tahu. Baru selesai, masa udah ada. Ya. Dan nih ntar gue supaya nggak berteori lagi ya. Nih gara-gara COC turun. Nggak. Jadi IPK semester 2 itu ya, itu episodenya itu belum tayang. Jadi Benar. ya, karena syutingnya itu pakai IPK pokoknya sampai semester ganjil berarti ya. Desember 2023. Ya, jadi kalau syuting itu pakai IPK semester ganjil. Pas udah tayang itu bahkan IPK orang ada yang udah keluar, ada yang belum. Kayak Kadit belum keluar kayaknya pas tayang. Semester genapnya kok belum keluar kan itu? Belum. Ini. Belum. Jadi nanti jangan tiba-tiba ada teori kayak teori mula kali ini. Nanti tiba-tiba kayak akademik terbengkalai. Akademik ya terbengkalai. Dia turun udah sebelum COC ya, bukan COC. Orang-orang ruang guru malah bikin case-nya fokus idol bukan fokus belajar ya. Astagfirullahalazim. Iya. Padahal ya tau nggak, kalau gue ya dulu gue kuliah, gue itu semester 1 adalah IPK terendah gue. Naik terus tuh. Berarti. Karena semester 1 itu, ini beda-beda. Ada orang yang kan semester 1, kan beda-beda banget guys. Jadi ada orang IPK semester 1 itu tuh bagus karena masih basic. Ada yang bilang masih gampang. Kalau gue semester 1 itu, kalau gue dulu di UI ya, gue gak tahu kalau kampus lain. Itu kan semuanya MPK ya. Maksudnya kayak MPK tuh apa ya, pokoknya kayak justru bukan mata kuliah jurusan utamanya gitu loh. Kayak banyak kayak yang mandatory gitu, yang kayak semua univ mesti ngambil gitu. Nah itu tuh ngejatuhin nilai. Kayak tiba-tiba agama, gue kesel banget sih, agama Islam gue masa B apa B plus gitu, B plus. Astagfirullah. Masa agama harus dinilai ya, bener gak? Agama ngapain dinilai dong? Harusnya nggak makanya, boleh. tapi itu kan dulu wajib. Agama Islam gue B plus. Terus terus ada MPK olahraga, badminton. Gue nanya dulu, badminton gue berapa gitu. Pokoknya itu jadinya gara-gara kayak gitu-gitu gitu. MPKT apa gitu-gitu. Terus jadinya justru jadi IPK terendah gue adalah IPK semester 1. Terus habis itu ya pas udah jurusan benerannya malah naik gitu. Kayaknya gitu deh. Seingat gue, si Kevin itu juga gitu. Karena gue pernah nanya. Dia nilainya kan gue pernah membuka kayak webnya nilainya dia gitu kan. Terus dia ngeliatin gitu. Jadi intinya tuh dia tuh kenanya tuh. Jadi kalau dia kebalik juga gitu. Jadi dia tuh justru di mata kuliahnya yang terkait ingat. sama Kayak kewarganegaraan gitu gak sih? Kata dia. Enggak, kalau di Singapura sih namanya nggak kewarganegaraan ya. Iya, Ada kayak gitu. kayak ada namanya kayak feeding the belly of the nations, apalah gitu. Terus tiba-tiba kayak apa yang kemarin dia mesti ada mata kuliah dia yang ada yang kayak apa tiba-tiba urban planning atau apalah pokoknya yang wajib gitu, pokoknya apa gitu. Nah itu tuh nggak ada hubungan sama teknik kimia tapi wajib. Terus itu tuh dia nilainya emang lebih rendah. Tapi yang di pelajaran yang teknik-tekniknya semuanya bagus gitu. Iya kayak Kak Iman kalau nge-live selalu aja ada yang diklarifikasi ya, kalian yang ini. Ya daripada teori Iya.
Di Bener, biar MPKT itu 6 SKS lagi dulu. Gue sampai kesel banget sih. Banyak banget lagi 6 SKS gitu kayak. Aduh, astagfirullah lah. masih ada sampai sekarang berarti itu. Gue nggak tahu sekarang. Tapi gue sih dulu, pokoknya gue dulu tuh tahun pertama tuh apa paling mata kuliah kan gue HI ya. Paling cuma pengantar HI, terus kayak pengantar hukum internasional, pokoknya pengantar semua gitu kan. Terus kayak ya Allah, males banget. Kak Iman ya saya kemana nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan sama Nabil. Ya emang dia nggak pernah sama Nabil. Gimana pertanyaannya? Gimana? Kak Iman ya saya kemana nggak pernah kelihatan sama Nabil. Lah, gimana ya? Maksudnya dia, ya dia emang nggak pernah sama Nabil. Apa mungkin pertanyaan tuh gini, itu jelek itu kayaknya nanyanya. Harusnya mungkin nanya, Kak Iman, ya saya kemana aku nggak pernah kelihatan sama Nabil Sama juga. kayak nggak pernah Nabil, kelihatan." sama Ya, kayak Nabil. Harusnya gitu kayaknya maksudnya. Ya makanya ya, nah ini ya. Tuh, kalau ini pelajaran MPK Bahasa Indonesia, Goodbye. kemana dia? Oh, gue tahu dia kemana. Sibuk, dia lagi mengejar cita-cita. Saya juga tahu sih kalau yes, no, Ya, yes. tapi yes, intinya no. dia tidak sedang main-main, guys. Hmm. Kalau Nabil baru main-main. Kalau Nabil main-main. Kalau Nabil main-main, ya. Main pasti itu. Ada, pokoknya dia sedang mengejar sesuatu. Kak Iman? Apa sih Kak Iman? Apa sih Kak Iman? Hmm, 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 hmm. Nabil, apa sih ini? Nabil ngebucin. Aduh. Kak Iman aja sih kalau itu yang jawab. Saya agak, udahlah biarkanlah. Ya, Nabil tapi sekarang jarang kontak kita ya. setuju. Ya, tapi nggak ada orangnya. Setuju. Ya, lah. tapi nggak tahu kenapanya. Saya tidak mau berbicara, tapi ini Nabil sekarang jarang memberi kabar. Kak Iman pernah ikut Jambore nggak? Pernah. Gue pernah ikut Jambore. Gue tuh dulu pramuka siaga dan pramuka penggalang. Udah sampai situ doang sih. Gue dulu pernah lomba pramuka gitu, jadi ikut Jambore. Ada, terus gue ikut cabang cerdas cermat pramuka. Ada cerdas cermat pramuka nih, dulu gue gak tahu. Terus ada namanya petualangan. Kemah Apa gitu. ya? Enggak, Oh. jadi petualangan itu kayak apa ya? Kayak kamu tuh kayak hiking gitu, tapi ada ininya. Kayak ada clue-cluenya gitu, kayak agak Oh. treasure hunt gitu kan, nggak treasure hunt gitu apa? Yeah. Tapi ada gitunya, tapi misalnya tiba-tiba menggunakan sandi Morse, tiba-tiba ada apa pokoknya gitu-gitunya lah. Oh. Ada cabangnya itu, sama gue ikut dulu cabang bidang ini apa namanya ya? Pokoknya keterampilannya gitu deh, yang bikin-bikin jembatan itu. Ya. Bikin-bikin jembatan pakai si tongkat pramukanya sama tali-talinya, terus cepet-cepetan sama bagus-bagusan sama kuat-kuatan. Ngomongin jembatan nih, saya jadi keinget sesuatu, Kak. Ya udahlah. Aman aja. Jadi ini nggak, Kak? Jadi yang kayak peketua regu apa-apanya gitu-gitu. Iya, dulu gua lumayan, gue tuh dulu lumayan aktif loh. Sekarang juga aktif sih. Tadi ada yang nanya, Kak Iman kan kuliah HI, SMA-nya IPA atau IPS? IPS, gue anak IPS ya. IPS, guys. Tuh. Makanya nih, kan gue klarifikasi lagi kan. Waktu COC kan ada nih, ini COC merendahkan anak sosial. Bla bla bla. Terus sama hati gue kayak, ya elah gue aja anak sosial. Hari-hari klarifikasi ya, guys ya. Gue kayak dalam hati gue kayak, ya elah gue aja anak sosial. Terus kayak, gue IPS. Gue tuh dari kelas
dulu tuh penjurusannya kan kelas 11 ya. Terus dari kelas 10 itu gue tuh udah emang, jadi gue tuh pindah gitu. Jadi tuh dulu gue masuk, nggak tau, heran banget orang kenapa dulu lebay banget masuk IPS menjadi sebuah ini. Padahal biasa aja gitu ya. Gue dulu apa namanya mau masuk ke si IPS itu kan dari kelas 10. Tadinya tuh kayak kelas internasional gitu. Terus kelas 1 kelas IPA gitu, semuanya IPA. Terus gue tuh dulu kan ceritain. Ini aneh banget sih. Gue tuh kelas 10, tau gak olimpiadenya apa? Apa nih? Astronomi gue tuh. Gue tuh kelas 10, olimpiade astronomi. Terus habis itu, terus gue tiba-tiba pindah kan ke IPS. Terus ya udahlah, terus kan dari kelas IPA apa segala macem gitu. Terus orang kayak heboh gitu. Terus gue bilang kayak, ya ngapain orang gue udah jelas tuh pilihan kuliah gue semuanya IPS gitu. Terus ngapain gue masuk IPA gitu kan. Terus udah kelas 11 nya gue pindah ekonomi. Olimnya. Enggak, tapi Itu gue olimnya enggak ya biasa aja gitu ya, enggak. OSN. Karena gue dulu sebenarnya lebih debat sih dibandingkan olimpiade. Terus kayak debat, ya ini debat dan ada dulu namanya siswa berprestasi. Jadi tuh kayak mawapres, tapi dari SMA. Nah gue tuh dulu siswa berprestasi. Sekarang Jadi masih ada gue nggak siapin itu. Hah? Sekarang masih ada nggak kayak gitu? Nggak tahu ya. Tapi kalau gue dulu tuh, jadi biasanya tuh dulu tiap tahun tuh ada tiap tahun terus sampai jadi nanti namanya siswa teladan sampai nanti di nasional. Terus sih biasanya dulu tuh siswa teladan sama itu tuh diundang ke istana buat 17-an. Nah jadi tuh dulu gue kayak mengkalkulasi, menurut gue kayak udah kayaknya gue peluangnya lebih gede siswa teladan ini gitu. Terus udah nih gue jalanin lah siswa teladan ini, seleksinya dari kota, ada sama kayak masuk berprestasi gitu, dari sekolah terus ke kota terus ke provinsi. Gue udah menang sampai provinsi, jadi harusnya tuh gue dikirim ke nasional. Tiba-tiba di tahun gue nggak ada tingkat nasionalnya, kesel banget sih. Kenapa tiba-tiba nggak ada tuh apa? Udah nggak tahu pokoknya tiba-tiba nggak ada di tingkat nasionalnya. Terus gue kayak ya Allah gitu. Itu di karantina segala macam dulu itu. Oh udah persiapannya? Enggak, di seleksi provinsinya tuh harus karantina. Oh, provinsinya. Jadi ada siswa, jadi itu kalau nggak gue bisa ini SMA siswa berprestasi, kuliah mahasiswa berprestasi gitu. Itulah guys, berprestasi terus guys. Dari sekolah udah mencari jati diri. Oh terus orang gini, tapi Kak Iman kalah debat sama Kevin. Enggak, itu lebih ke mengalah. Ya, yang waras ngalah. Lebih gitu aja sih. Yang waras ngalah. Aduh ya Allah. Ya, poinnya berdebat itu bukan menang atau kalah. Bener guys, poin debat tuh nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kenapa? Kalau debat tuh bukan nyari siapa yang lebih benar atau lebih salah gitu. Tapi gue SMA tuh debat banget sih. Maksudnya lomba gue tuh paling banyak kayak lomba debat deh. Terus lombanya tuh debatnya aneh-aneh. Temanya? Iya, enggak, jadi kayak kan kawan tuh sekarang cuma debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, udah gitu doang kan. Nah gue tuh nggak ngerti ya, tapi menurut gue tuh dulu di Padang itu orang lumayan kreatif deh bikin lombanya tuh aneh-aneh gitu. Contoh gue ikut nggak aneh sih, maksudnya dulu ada debat kayak debat hukum, ada debat ekonomi, semuanya didebatin gitu. Ada debat hukum, debat ekonomi yang gue pernah ikut ya, debat apa lagi ya. Terus gue ini nggak debat, gue pernah ikut gue tuh lomba aneh-aneh sih dulu. Gue pernah ikut lomba MC. Terus tuh beneran MC, lombanya tuh lu dikasih kayak berapa menit lu MC beneran. Teksnya bikin sendiri. Jadi ada 2 kategori, ada formal sama informal. Terus jadi kalau informal gitu bisa case-nya kamu ngambil fishball, ulang tahun anak TK. Beneran terus ada lombanya, Pak. Ada lombanya, terus gue menang. Tapi gue kategori formal, karena paling gampang menurut gue. Karena gue malas improv itu, tiba-tiba ada sunatan. Atau apa, terus gue dulu kan gue sampai kawinan gitu gue bisa nge-MC kan dulu kan, jadi kayak yang kayak orang nangis-nangisan gitu tuh gue bisa, tapi yang daerah gitu, jadi gue bisa kayak apa kayak ya sekarang gak usah dicobain lah, gue bisa gitu. Lomba aneh lagi yang pernah gue ikutin, lomba berbalas pantun Melayu. Menang juga. Menang.
Ini lombanya di Riau, se-Sumatera. Ceritanya mewakili provinsi. Nah itu tuh gue harus dikarantina 1 minggu. Mm-mm. Ada Ada karantina. karantinanya. Karena lu wakilin provinsi, jadi bukan wakil. Jadi lu tuh bukan wakil, itu tuh bukan tingkat SMA. Jadi lawan gue tuh penghulu. Terus Walah. provinsi gue ngirimnya somehow anak SMA, udah 3 orang gitu, teman sama teman gue. Jadi kita 1 minggu di karantina, itu belajar bikin aksen Melayu. Bukan bikin aksen, belajar dia ngelatih aksen supaya aksen Melayunya keluar, sama ya dia bikin sampiran sebanyak-banyaknya. Oh, ngestok gitu. Jadi nge-stok sampiran, karena kan kamu itu tuh kayak balas-balasan gitu kan. Mm-mm. Terus balas-balasannya kan udah harus ada substance-nya kan, harus ada isinya. Sampiran kan yang 1 sama 2, isi kan 3 sama 4. Ya. Nah, supaya gampang bikin isinya, sampirannya ini di stok. Jadi tuh kamu tuh bikin kayak segala macam kemungkinan. Gitu Itu lah, aneh guys. banget sih. Itu gue 1 minggu latihannya cuma bikin kayak sampiran kayak misalnya burung dara, burung muri, terbang tinggi ke udara, apa gitu. Terus bawahnya apa gitu misalnya. Kayak ribet lah itu. Multi. Ada lagi lomba apa ya, lomba aneh yang pernah gue ikutin ya. Penyiar radio. Sosial banget udah guys itu guys. Udah, lomba penyiar radio itu beneran ceritanya lu dikasih, emang ada jadwal ngeradioinnya. Terus orang SMS, beneran SMS mendukung penyiarnya. Kayak lomba-lomba yang di TV gitu dong berarti. Iya agak kayak gitu, tapi ini radio. Jadi kamu dikasih slotnya. Jadi misalnya kayak jadwalku hari apa, jam berapa gitu. Terus selama 1 bulan lah gitu misalnya. Pokoknya nah ini dia lomba gua SMA itu segala hal. Selain sains. Sains Jadi kalau bisa gue sih ikut dari- COC zaman itu kayaknya bingung prestasinya apa. Paling gue cuma bikin kayak memenangkan berapa puluh lomba udah gitu doang gitu. Tapi gak tau lombanya apa. memenangkan puluhan debat. Puluhan lomba gitu doang gitu. Dia kayak tapi gak ada. Iya, sama kayak Maxwell zaman SMA. Iya kali ya. Tapi gue nggak ada video aneh-aneh kayak Maxwell itu. Kalau dia kan udah bilang sendiri nggak, emang sengaja nggak dihapus karena pengen orang-orang Nggak, lihat. kalau dia emang mau jadi artis dari kecil, gitu. Kayak cita-citanya di artis dari dulu. Kalau gue nggak kepikiran, gue kayak ini lomba aja gitu. Nggak, dulu gue lomba gara-gara nyari duit sih. Sama lah, kayak kita Iya semua nggak gitu sih, deh. dulu Kak. orang lomba tuh nyari duit. Kayak angkatan saya juga gitu deh. Nggak tahu ya kalau yang lain. Iya, gue dulu tuh lomba tuh karena nyari duit, makanya semua lomba gue ikutin aja gitu. Karena ya udah bisa Tapi menang. daftarnya Terus bayar nggak itu? rata-rata kan dibayarin sekolah kan dibayarin sekolah. Kalau enggak, kalaupun ini kalau yang bayar itu adalah lomba-lomba yang gue pede gue menang. Oh. Jadi gue tahu returnnya bagus. Udah ada visi ya, oh, ini bisa lah menang. Nggak Iya. asal. Nggak asal. Aiman pernah pesantren kilat nggak? Pernah. Gue pernah pesantren kilat sih. Pas kapan lah? SMA, kuliah, SMP sama SMA. SMP. Sama SMA juga. Nggak, karena kalau di Padang dulu tuh bulan puasa tuh lu wajib pesantren. Oh, ngerti. Bulan puasa tuh lu wajib pesantren, jadi beneran kayak pesantren. Emang sekolahnya diganti pesantren dulu. Oh ya, tahu. Terus ada satu waktu SMP kayak gue pernah deh, satu yang emang kayak gue dikirim kemana gitu, ke Jawa atau kemana, pokoknya pesantren berapa minggu. Apa ini? Ada yang nanya Kak, kantor ruang guru masih boleh nerima gift nggak? Nggak guys. Nggak ada yang ngurusin. Di rumah gue aja masih ada itu, ini mau kantor lagi, mau di mana aja. Tuh ya guys, yang mau ngirim-ngirim terjawab sudah ya. Iya, udah kirim doa aja guys. Benar. Pasti adalah event-event nanti orang-orang ini. Ada saatnya lah.
Iya, ada. Kan dia ada eventnya. Ya nanti siapa tahu kalau ada ya. Kalaupun nggak ada dibikin ruang guru, mereka kayaknya juga udah banyak juga deh eventnya. Orang Ditunggu tiap aja. minggu ada gitu. Nah, kalau kalau yang kayak Kevin gitu lah sering guys. Jadi ya udahlah tunggu ada eventnya. Jangan di kantor. Kemarin aja saya ke kantor yang di kantor yang Langsung. lama, Kak. Ya itu ada itu yang saya Masih kirim. lama. Masih ada Yang kan? yang ya yang saya kirim fotonya tuh buat Kevin dan Kak Iman yang warna kuning tasnya. Hah? Ada Buat buah. Iya buat Kevin dan Kak Iman tulisannya buat dua orang itu. Isinya apa? Ya isinya nggak tahu, tidak melihat karena Pernah tertutup. ikut lomba masak nggak? Jangan-jangan pernah. 17-an pernah. Nasi goreng. Itu doang sih. Loh Kak Iman emang orang Padang? Ya Iya. Allah. Pertanyaan apa itu guys? Nggak semua yang tinggal di Jakarta tuh harus asal Jakarta ya guys ya. Born and raised. Aku aja lahir di Jakarta tapi nggak tinggal di Jakarta guys. Kadit coba potong rambut kayak Kak Iman. Apa sih namanya? Bus cut, bus. Gue nggak tau, tapi ini tadi gue baru potong rambut ceritanya. Nggak bisa guys. Aku tuh kalau potong rambut pendek, apa ya? Ini tuh apa sih namanya kak? Dahi, jidat. Terlalu terekspos dengan jelas guys kalau rambutku pendek guys. Makanya ini ditutup. Biar lapangannya nggak kelihatan. Gitu. Aku kemarin ke Malang, Dit. Tahu. Yang ke Kediri itu gak sih? Bukan ya? Atau beda lagi? Gue punya pertanyaan. Tapi kalau Mandua tuh di kota kan? Iya, di tengah. Jauh nggak dari Klojen? Iya di Klojen. Oh berarti dekat Brain Academy? Depannya. Oh iya. Ah, Oh depannya. iya. Brain Academy itu sebelahnya kan ada ini kan kak? Ya. Terus itu depannya? Depannya maksudnya nggak depan bener-bener depan tapi ya Dekat. depan nyebrang terus ya udah nyampe. Oh, oke. Gue baru tahu kayak itu kan gue tuh nginep di hotel Tugu ya, yang sebuah hotelnya kan udah tua gitu kan, udah lama gitu Ya kan. udah tua. Terus itu kan di tengah-tengah si alun-alun itu kan. Terus di sekeliling alun-alun tuh ada berapa SMA Iya ada samping-sampingan. Terus Itu gue bukan lagi, alun-alun sih kak tapi kak. hah? Bukan alun-alun itu. Itu apa ya? Ya kayak Tugu aja biasa. Alun-alunnya beda lagi tempatnya. Kayak bundaran HI-nya gitu lah ya. Iya boleh. Nah, itu terus abis itu tuh gue menyadari, terus gue mikir gitu, berarti kalau zonasi semua sekolahnya di sana terus gimana? Itulah keadaan sekarang guys ya. Itulah keadaan Indonesia. Ajakin Kak Iman ke pantai-pantai Malang. Emang di Malang ada pantai? Kabupaten sih, bukan ya kayak di selatan gitu. Oh. Jauh Tapi gue jauh. seneng loh. Surprisingly gue lumayan seneng sih di Malang. Nah, apalagi saya. Menurut gua ya, ini unpopular opinion, tapi menurut gua Malang lebih seru daripada Bandung. Sama, setuju. Oh iya ya, ini menurut gua Malang lebih seru daripada Bandung, menurut gua. Setuju. Kayak Bandung tuh apalagi Bandung udah lumayan crowded banget kan. Iya benar. Terus kayak ngomongin dingin sebenarnya lebih dingin Malang. Terus ini kayak jalanannya gitu sebenarnya banyak kayak pohon-pohonnya apanya gitu. Iya, banyak. Iya, gue sih lebih seneng ke Malang sih. Kalau di Bandung tuh banyak jalanan yang kayak apa ya, lalu lintasnya tuh agak kacau gitu loh kak. Itu yang agak disayangkan. Kayak misal jalan-jalan kecil dipaksa buat mobil masuk gitu. Apa Bandung? Iya. Oh,
Iya. Terus sekarang juga udah belum main banyak kayak kafe-kafenya juga Malang itu sebenarnya kayak yang enak-enak Iya. itu juga udah lumayan. Terus makanannya menurut gue enak-enak sih. Kalau Enak-enak. makanan fix enak sih. Makan terus murah. Nah, itu yang utama itu. Masih murah gitu. Meskipun udah mulai ya gitu. Karena saya kemarin makan di sana beli ini namanya tahu telur, tau nggak Kak? Kayak tahu telur tuh apa ya? Ada nggak ya di Jawa Barat, Jakarta tuh ada nggak ya? Kayak tahu tek lah apalah gitu. Di sini itu saya pernah beli 20.000. Kemarin ya kayak ketoprak. Enggak sih, beda sih. Tapi di Malang tuh kayak 12, 15 udah dapet. Hmm. Itu Iya. perbedaan harga lumayan. Gue Malang versus Surabaya aja gue masih lebih suka Malang. Sama kalau itu jelas itu, kalau itu fix, nggak, no debat itu. Ya. Tapi kalau gue ngomong Maxwell sama si Kevin bisa nggak? Enggak. Karena mereka kayaknya nggak pernah jarang ke Malang. Kayaknya. Aku udah berapa kali ya ke Malang ya? Kayak 4 deh. 4 atau 5. Terus setahun ini aja aku ke Malang udah berapa? 3 kali kali. Lebih berarti 4. Setahun ini aja aku udah 3 apa 4 ya? 4 kali deh ke Malang kayaknya. Itu dia, harus sering-sering guys biar tahu Medan. Kalau Jogja sering nggak Kak? Jogja gue sering karena satu ada kantor ruang guru di sana. Yang iya, kantor ruang guru yang lumayan gede juga di sana. Kantor ruang guru tuh actually paling gede nomor 2-nya selain Jakarta di Jogja. Terus Jogja itu gue sering syuting film. Ah, di hutan-hutan itu apa bukan? Iya kemarin. Itu tapi itu nggak di Jogja. Itu di sebuah daerah lah. Dekat sana. Nah, itu tunggu ya filmnya tahun depan. Nah. Tiba-tiba ada promosi film ya guys. Ya, tunggu ya Siapa film yang nanya tahun Jogja depan. tadi? Tahun ini film apa yang gue masih ada ya tahun ini? Oh masih satu lagi akhir Desember 25 Desember film horor. Makanya tadi nggak ke Jember. Kalau ada COC season 2 bakal ke Dufan lagi nggak? Kenapa pertanyaannya ke Dufan? Dari sekian banyak pertanyaan. Mungkin ke Champions World. Nah, itu kayak lebih hemat juga, Ya, benar tuh lebih hemat. Itu setuju, benar lebih hemat. Silakan platinum deh. Kayak kosongin tuh bisa. Bisa, itu kayak kosongin semuanya gitu. Kalau itu. Kenapa film-filmnya Kak Iman kebanyakan film horor? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya actually film horor gue sama drama gue sama loh jumlahnya. Cuman yang baru keluar tuh entah kenapa horor-horor terus gitu. Oh, berarti masih Jadi, ada upcoming. Tapi sebenarnya mencerminkan juga film Indonesia tuh setengahnya emang horor. Jadi sebenarnya sama, setengahnya gue horor, setengahnya Benar. enggak gitu. Sebenarnya sama. Kayak di bioskop juga setiap periode selalu ada Setiap minggu, pasti. emang setiap minggu ada selalu film horor di Indonesia. Makanya jumlah ada. film horor di Indonesia itu setengahnya total jumlah film di ini. Ya maksudnya tergantung marketnya juga gitu. Tapi gua enggak juga sih. Desember ini emang satu film horor. Januari gua ada 2 film drama. Nah, itu guys, salah Januari ada satu 2. Satunya yang main Iqbal, satunya lagi yang main Kevin. tiba-tiba muncul di Kevin main film. Cameo. Kevin main film apa? Tapi Kak Iman sendiri takut nggak Kak kalau nonton film horor? Gue awalnya takut ya, tapi mungkin karena gue habis itu udah bikin kan, terus habis itu kayak makin lama kan udah kayak, terus gue udah banyak banget review. Akhirnya karena gue bikin film horor, jadi mau ngomong gue mulai banyak nonton film kan horor atau thriller gitu. Kalau thriller gue tuh suka, sebenarnya gue tuh thriller suka, horor tuh tadinya enggak. Cuman makin lama akhirnya ya udah jadinya jadi menikmati. Perayaan Mati Rasa apa itu? Ya itu film aku yang main Iqbal. Oh, yang Iqbal. Satu lagi judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Satu Kakak Tujuh Ponakan. Itu yang main Ciko Kurniawan. Tapi kalau kalian nggak kenal Ciko Kurniawan, ada Freya.
Main actor atau bukan si Freya? Saya Iya. supporting. Oh. Jadi adik. Jadi kan tuh kakak 7 ponakan, jadi 1 ponakan, sorry. Oh, iya. Ada Freya. Kevin gak usah main, review aja. Kemarin ya review film horor kayak ini, kayak review makanan. Apa kayak review makalah. Oke. Itu gak gue nyuruh ya, cuman ya abis itu gue review gitu. Dia mereview, gue review. Abis itu gue kayak, apa nih review gue bang? Review kayak, itu tuh review kayak, review nggak sekarang. Kalau nggak review, lo nggak boleh main game. Terus dia review. Jadi guys, coba. Kalian tahu Gue gak, aja udah guys? nggak ada, itu gue aja kayak gue tinggalin ke Malang deh itu. Ya itu gue ke Malang waktu pas itu. Oh. Oh. Oh iya. Oh, yang waktu saya di Malang, Kak Iman ke Bandung itu nggak sih, Kak? Gue ke Bandung ya? Oh ke Bandung. Yang Kak Iman nanya, "Dit, di mana?" "Aku di Bandung," gitu. Iya di benar-benar itu Malang. gue ke Bandung, gue tinggalin si Kevin kan. Ya, saya di Malang. Terus ya udah gitu. Dia tuh sama kayak kamu sih, dia sekarang kalau ke tempatku kayak udah tahu deh resepsionisnya. Udah hafal ya. Pernah manjangin rambut nggak? Nah, itu pertanyaan saya juga itu harusnya. Gue manjangin rambut nggak pernah, tapi gue ngecat rambut pernah. Mau ngecat ya pertanyaan. Kayaknya bahkan lebih parah dibandingkan si Sandy deh. Rambut gue dulu. Gue Tapi soalnya agak masih, ya mah panjang sih tapi udah itu. Kadit dance first snow. Snow-nya di mana? First snow apa EXO? Yang EXO. na 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 na. Kayak iya deh. Emang itu ada dance-nya? Masalahnya dia first snow di mana ceritanya? Nah, itu. Gue tahu lo ke Trans Studio yang snow itu, terus gitu. Nah, 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 nah. Astagfirullah, Rek. Snow World. Ya itu gitu. Kadit mau main film nggak? Pertanyaan itu. Gas. Gas. Gas aja, guys. Aku mah apapun yang penting tidak waktu kuliah. Tidak waktu kuliah. Tapi sebenarnya saya juga yang Radit, saya bolos sehari kan, itu Kak. Itu bolos ya? Maaf ya guys ya, demi opportunity guys, harus guys, bukan untuk ditiru Ya, tapi jarang ketemu Radit. Tapi kalau ITB itu bolosnya berapa kali? Bolehnya 3 ya? Berapa sih? 6 sampai 9. Hah? Per mata kuliah? Iya. Banyak banget. Iya. Karena kita seminggu 2 kali. Iya tetap sih. Bentar. Kok kamu seminggu 2 kali ya? Iya. Berapa SK? Kan sama SKS-nya. Kan kita hitungannya kayak per pertemuan gitu kan. Karena minimalnya maks Tapi satu pertemuan berapa jam? sebenarnya absensi atau presensi itu dihitungnya per hari, per pertemuan. Jadi mau berapa jam tuh dihitungnya 1 tetap. Oh ini 1. kayak sekolah ya? Heeh. Oh. Gue tuh dulu waktu di UI maksimum tuh gue 3 per mata kuliah. Heeh. Nah biasanya gue itu sebelum mulai semester gue tuh udah tahu 3 tuh dipakai buat apa. Nah, saya juga gitu Kak. Saya tuh biasanya awal-awal kuliah, awal-awal semester saya masuk terus supaya kalau misalkan di akhir ada sesuatu yang harus dikorbanin biar nggak kepikiran gitu kayak ya udah skip aja, nggak perlu izin malah kayak ya udahlah bolos aja gitu. Karena yang di awal-awal kayak masuk terus gitu loh. Kalau gue tetap harus izin, tapi batasnya tuh 3 masalahnya. Jadi tuh dulu gue tuh 3 tuh gue udah tahu. Biasanya kan gue tuh 3 tuh biasanya tuh karena ke luar negeri kan, biasanya karena ada conference, ada lomba apalah gitu misalnya tuh ya. Terus jadinya tuh jadi udah pasti tuh 3 tuh gue udah tahu di awal semester tuh gue udah tahu 3-nya tuh buat apa. Atau kalau nggak paling nggak 2-nya gitu. Terus jadi kalau di 3 tuh jadi ininya gue nggak boleh sakit. Itu juga itu yang salah karena satu kalau sampai beban gue juga. sakit, berarti gue udah habis 3 jatahnya ini gitu misalnya. Terus kalau udah lewat 3 tuh harus nilai gitu. Iya, biasanya dikurangin 1 tingkat gitu. Kalau di sini juga gitu sih. Iya kayak di misalnya tadinya A jadi A minus gitu kan.
Nah iya, makanya jadi gue dulu tuh kayak beneran kayak, aduh ribet banget lah dulu perkara itu gitu. Terus gue tuh pernah yang, kamu udah pernah susulan belum? Ujian. UAS. Ah, ah. Nggak pernah. Oh, gue dulu ada sekali susulan. Itu ribet banget lah itu susulan kalau di UI itu dulu. Izinnya mesti ke dekan. Wah, lama itu sih. Iya. Tapi gue masih mending izin ke dekan dibandingin ke dosen dulu. Kalau ke dekan masih ini. Gitu. Berharap COC masuk ke Rewind. Oh, YouTube Rewind. Harusnya ya. Gue juga bingung kalau nggak masuk sih. Cuman nggak ada dihubungin sih sejauh ini ya. Nggak tahu kalau dia belum bikin ya Rewindnya. Harusnya udah bikin nggak sih? Emang 2-3 kemarin ada emang nggak Rewind? Bukannya ada ya? Nggak ya? Saya udah nggak ikutin sejak 21 sih. Bukannya bikin ya? Nggak tahu. Aulion, tapi Aulion nggak official Rewind sih kayaknya. Penasaran gue, ada nggak ya Rewind? 23 ada ya guys, maaf guys. 2023 ada kan? Kan sempat ada kan Kak yang kayak tahun berapa gitu yang stop, ya nggak sih? Bener nggak ya? Kayak seingat saya pernah deh. Ada 2023, gue nonton. Nggak, maksudnya sebelum COVID tuh kayaknya ada deh kayak beberapa tahun yang stop gitu. Ada nonton gue nonton. 2023 gue nonton. 2024 nggak tahu bikinnya kapan. Tapi nggak tahu juga kalau mungkin anak-anaknya dihubungin langsung ya, nggak tahu gue. Tapi kalau gue nggak. Kita cek guys ya. Nggak ada sih, kita nggak ada dihubungin sih. Apa langsung bikin aja gitu? Apa harus izin? Enggak kan yang bikin, terus dia biasanya kan mengundang kayak creator. Ngerti. Tapi kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa sih. Maksudnya semoga kan itu nggak harus direct gitu loh. Kadang bisa diparodiin juga gitu maksudnya. Tapi harusnya masuk ya kan COC harusnya salah satu gebrakan tahun ini. Nah, gebrakan yang tidak disangka-sangka. Tapi ya nggak tahu. Makanya, tapi ya nggak tahu. Ya terserah yang bikin. Nggak masuk nggak apa-apa juga sih. Iya. Harusnya masuk. Tapi nggak tahu juga, kita aja nggak pernah trending di YouTube ya. Nah, itu juga yang kenapa itu? Kalau itu nggak tahu lah, itu tanya sama YouTube-nya. Pusing gue udah sampai meeting berkali-kali, mereka juga bingung. Jadi itu aneh banget, gue meeting ya, gue bingung, gue jelasin kan nggak, ya gimana? Harusnya kan masuk ya. Kayak by logika aja gitu ya, gitu. Maksudnya viewsnya, durasinya gitu. Nih, maksudnya logikanya nih, orang podcast yang ngebahas COC-nya aja trending 1 semuanya nih. Nih, Kevin Liusbong bikin YouTube aja trending 1. Iya, itu bener itu. Nah, gimana COC-nya nggak trending 1 kan? Terus gue meeting berkali-kali sama tim YouTube-nya, nanyain. Mereka juga bingung. Mereka juga bingung kenapa bisa nggak trending, tapi ya udahlah. Apa karena brand? Enggak. Dulu juga dibilangin gitu. Oh mungkin kayaknya karena ada iklan apa segala macam gitu. Terus gue ngetes makanya gue ngebikin ada beberapa yang gue upload potongan kan, kayak ada Kadit misalnya. Oh ya. Yang gue potongan, gue bikin potongan tuh Safiera, Memory Madness apa gitu, Kadit apa Invisible Maze gitu misalnya gitu kan, yang 10 menit gitu tuh nggak ada iklannya. Itu tuh gue ngetes. Dulu ada orang kan, ini ngapain sih dipotong-potong gini? Iya. Masa harus aku jelaskan semua hal ya gitu. Enggak, itu tuh gue lagi ngetes buat trending gitu. Kayak kenapa sih nggak bisa trending gitu. Itu gue ilangin iklannya semua, nggak ada grafisnya sama sekali. Tetap aja nggak trending. Padahal tuh view-nya juga cepet naiknya. Kayak sehari juga udah berapa ratus ribu gitu. Jadi mereka nggak ngerti juga gitu. Kenapa nggak trending. Terus kalau iklan, ada show-show lain yang ada iklannya juga trending aja. Terus gue abis itu ngobrol sama kayak ada beberapa creator gitu lah, ada Fadil Jaidi, ada siapa apa. Terus Fadil tuh juga dulu cerita, dulu awal-awal gue juga gak pernah trending padahal gini-gini. Terus ya udahlah. Ya sudahlah, trending kan hanyalah sebuah bragging right ya. Tapi tetap orang-orang tahu yang trending siapa. Iya.
Jadi ya udah biarin aja. Nggak tahu, dia biarin aja lah. COC season 2 yuk, bisa yuk. Ya udah bikin Yuk, bisa dulu. yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk ya yuk aja Rek. Tahu dikira bikinnya bikinnya kayak live TikTok. Sampai tahu bikin itu. Tapi kalau ada harus disupport ya. Nanti jangan kayak ini gara-gara nggak ada idolaku. Tapi saya mau nanya deh Kak, season 2 bisa jadi nggak kayak saya atau yang lain tuh ikut lagi? Misalnya. Siapa tahu mastikan nih. Siapa tahu bisa ikut lagi saya nih. Gak ada rencana ya. So far nggak tau, kan gue suka impulsif, tapi kayak nggak ada sih. Ya biar yang baru juga. Biar baru semua. Oh ya. Terus nanti jangan protes-protes. Nih, kalau gue tuh gini, sebenarnya ya kalau misalnya nanti ada season 2 atau apa gitu, terus orang kayak, oh kita nggak mau nih karena ininya kita nggak ada apa segala macam. Nih kalau season 2, nih gue bilangin ya, kalau misalnya season 2 atau apapun lah gitu, ini ya, terus ternyata season 2-nya tuh misalnya flop gitu misalnya, karena orang pada nggak mau nonton gitu, itu very likely bakal nggak ada lagi gitu. Satu nggak ada, karena berarti kan, maksudnya karena effort bikinnya tuh seribet itu, maksudnya kayak membuatnya tuh lumayan Iya sih, kayak saya tahu sih. menghabiskan waktu, kayak bukan gue tapi kayak yang orang terlibat tuh banyak banget dan berbulan-bulan. Jadi kalau misalnya flop ya kan orang akan berpikir ya, maksudnya mau bikin lagi apa enggak. Satu itu. Sama yang kedua, orang jadi orang yang lain-lain, creator lain atau apa lain, jadi nggak yakin lagi buat bikin konten-konten kayak gitu. Didukung aja guys ya, siapapun yang jadi peserta. Ya, berarti. jadi kalau mau ada lagi. Jadi kalau ada ya disupport gitu. Tuh dia. Jadi ya we will see. Apa sih orang? Tapi jujur li pasti Gue 2 menit lagi cabut. aman aja. Kenapa harus pas banget di 00? Harus kelipatan 15. Gue biar kayak Excel gitu kan, kayak aku 2 menit lagi. Nggak, kalau Excel gaslight, karena biasanya kayak harus banget. Lebih capek bikin COC atau bikin film? Kalau gue bikin COC. Karena kalau film, gue bukan director ya. Gue produser. Jadi kerjaannya pasti banyak kan director kan. Kalau di COC, gue tuh produser, director, writer, bisa jadi game master, partisipan, semuanya. bisa jadi tiba-tiba ngurusin anak-anak ini gitu kan, kayak banyak banget gitu. Jadi capeknya satu itu aja udah capek. Yang kedua, kalau film tuh dari proses pre-produksinya gitu tuh udah ada skrip segala macam kan. Terus produksi kan ya udah orang ini. Jadi pas editingnya tuh ya udah tinggal ngikutin skrip kan. Oh ya. Kalau COC itu kayak karena dia unscripted, jadi tuh kayak banyak yang unexpected. Banyak hal unexpectednya atau bisa aja nggak seru gitu di episode itu. Terus lu harus mikir kayak gimana nih supaya serunya, apanya nih gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Jadi lebih ribetnya gitu loh. Jadi kayak terus kayak jumlah kameranya, apanya gitu tuh lebih banyak dibandingin film. Nggak niat bikin behind the scene, enggak. Guys, bikin COC-nya aja gue udah capek ya. Lu nyuruh gue bikin behind the scene-nya lagi. Apalagi gue ngeditnya. Hidup saya tuh bukan di ruang guru tuh bukan nih. Kalau kerjaan gue adalah full time chief COC gitu misalnya gitu judul title gue nih. Nggak apa-apa. Kayak gue bikin lah semua itu ya. Kayak ada apa. Ini tuh malah gue tuh di ruang guru tuh ada berapa belas produk dan bisnis unit ya. Terus COC itu bahkan bukanlah satu produk bahkan nih dari belasan itu gitu. Jadi kayak kalau gue ngerjain itu doang ya bikin production house ruang guru nanti. Iya, tapi kerjaan gue banyak. Karena kayak ya ini. Jadi ya biarkan saja. Oke, sudah 12.01. Gue mau makan dulu. Makan udah datang. Kasih Kak. Dadah semuanya.